Shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kembali lagi bersama saya Samuel Panggabean. Saya yakin saudara kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, pada saat Anda menonton video ini, Anda pasti diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Saya berikan judul bersemangat dalam segala situasi dan keadaan. Yuk kita buka dalam Amsal 18 ayat yang ke-14. Saya akan bagikan buat saudara semua. Saya akan bacakan Amsal 18 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Kembali kita mengerti arti bersemangat sesuai dengan judul firman Tuhan yang akan saya bagikan. Bersemangat dalam segala situasi dan keadaan. Artinya, ketika orang bersemangat, ketika orang memiliki semangat dalam hidupnya, ada sesuatu yang ingin dia tuju. Apa sih yang membuat orang itu bersemangat? Saya catat di sini ada 3 hal. Ketika orang bersemangat, berarti ada sesuatu yang menarik menurut pribadinya. Yang kedua, ketika orang bersemangat, pasti ada yang menguntungkan. Jadi ketika orang bekerja, dia semangat karena dia tahu dia akan mendapatkan sesuatu yang dia tuju. Yang ketiga, kenapa sih orang bersemangat? Karena penasaran. Seorang anak muda yang penasaran terhadap lawan jenisnya, dia pasti akan memberikan yang terbaik. Dia akan bersemangat memberikan semaksimal mungkin untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Jadi orang bersemangat karena dia penasaran. Bisa juga. Tapi hari-hari ini, dalam situasi dan keadaan saat-saat ini, apakah masih semua manusia bersemangat di dalam hidupnya? Ya kan? Hari ini saya bagikan ada beberapa hal apa sih yang membuat orang tidak bersemangat dalam situasi dan keadaan saat ini. Yang pertama adalah karena khawatir. Orang tidak bersemangat, orang tidak memiliki semangat juang di dalam situasi dan keadaan saat ini karena apa? Yang pertama karena khawatir. Coba kita buka dalam Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Saya bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal dan keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saat ini orang tidak bersemangat karena dia khawatir. Padahal dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7 ini dikatakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya saya tahu keadaan saat ini. Saya tahu situasi saat ini. Orang datang ke kantor, dia senang bahwa dia kembali lagi ke kantornya, yang sudah lama tidak pernah ke kantor akhirnya ke kantor. Tapi karena dia dipanggil di kantor bukan untuk bekerja tetapi menerima surat PHK, itu membuat ketakutan, membuat khawatir. Ya kan? Siapa yang gak khawatir? Pak, gimana ketika nanti saya udah di PHK, saya mungkin gimana makan saya? Manusiawi. Secara natural emang bener. Tapi kata firman Tuhan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saya boleh katakan buat kita semua, kalau hari ini engkau di PHK, kalau hari ini perusahaanmu ditutup, tapi Tuhan sediakan perusahaan yang baru buat kamu. Karena apa? Di firman-Nya dikatakan apa? Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Engkau di PHK, jangan menggerutu. Engkau dipecat, jangan merasa, wah Tuhan tidak adil.
Tuhan tidak ada, Tuhan tidak menolong saya. Tapi dibilang apa? Nyatakanlah keinginanmu kepada Tuhan dengan doa dan permohonanmu dengan apa? Ucapan syukur. Tuhan, terima kasih. Aku ke kantor dipecat. Tapi saya berdoa. Saya pasti Tuhan berikan tempat yang terbaik. Bahkan saluran berkat yang baru buat saya dan keluarga saya. Kenapa saya bisa yakin benar ngomong kayak gini? Karena apa? Firman Tuhan yang katakan. Saya nggak akan pernah berani ngomong kalau tidak berlandaskan firman Tuhan. Kenapa? Nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah. Kalau hari ini, Pak, saya pengen beli makan buat keluarga saya. Minta sama Tuhan dan berusaha apa yang engkau bisa lakukan hari ini. Jangan khawatir. Kekhawatiran membuat hidupmu tidak bersemangat di saat dan situasi saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan tidak semangat manusia pada saat ini, yang kedua saya bagikan, karena manusia itu tidak tahu siapa yang menjamin hidupnya. Kita buka dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Ketika sekolah minggu, saya sekolah minggu, bahkan saudara mungkin tahu lagu bunga bakung di ladang, tidak ada yang dandani, tapi dibuat indah sama Tuhan. Bahkan burung-burung di udara tidak pernah menanam, tapi Tuhan beri makan. Apalagi kita sebagai biji mata Tuhan, tidak akan pernah dibuat Tuhan susah. Bahkan dibuat Tuhan kelaparan, tidak akan pernah. Mazmur 91 dikatakan apa? Walaupun kita jatuh, tapi apa dikatakan? Tidak sampai tergeletak. Ya benar, Pak. Saat ini benar. Saya terjatuh. Saya hilang pekerjaan. Saya hilang income. Saya hilang pemasukan. Tapi itu tidak sampai tergeletak. Firman Tuhan yang menjamin. Di balik itu semua, kita harus sadar. Manusia kan seperti ini, ketika dia jatuh, ya udah gagal, ya udah gak bisa. Akhirnya gak ada semangat lagi. Gak ada semangat lagi untuk menerobos. Ya kan? Apakah ketika dia udah tidak bersemangat itu akan makin maju? Enggak, makin mundur, makin jauh. Ingat saudara, yang kedua ini, kita harus tahu siapa yang menjamin hidup kita. Ketika kita tahu yang menjamin hidup kita adalah Tuhan sendiri. Lihat, Filipi katakan apa? Ketika Tuhan memulai, kita serahkan pekerjaan kita bersama Tuhan dan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan juga yang akan menuntun kita sampai pada akhirnya. Jadi Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tapi saat ini mungkin manusia yang tanda kutip tidak tahu diri, dia yang meninggalkan Tuhan. Tapi ketika dia jatuh, dia nangis, dia marah, dia kecewa sama Tuhan. Fair nggak? Nggak fair. Jadi kita harus sadar, hidup kita ini yang menjamin adalah Tuhan. Ketika kita mau menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Yang ketiga, apa yang membuat orang saat ini tidak bersemangat lagi dalam situasi dan keadaan seperti ini? Yang ketiga, karena manusia itu takut gagal. Saya ingat sekali waktu saya masih sekolah SD, ayo nak, jangan takut, yang penting coba dulu. Nah kan manusia seperti ini, ketika dia nggak mau coba, tapi dia mau mendapatkan hasil, berhasil nggak? Enggak. Tapi ketika dia mau coba, walaupun dia tahu dia akan gagal,
setidaknya dia sudah tahu celah di mana dia gagal. Jadi hari ini, alasan kenapa manusia saat ini tidak bersemangat lagi dalam hidupnya, karena manusia takut gagal. Yuk kita baca dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Saya bacakan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Di ayat lain lagi, di Mazmur 91 ayat yang ke-16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Artinya, ketika kita mau melakukan sesuatu, jangan takut gagal. Karena Tuhan menyertai hidup kita. Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saat ini mungkin kau sudah di PHK. Tidak ada harapan lagi untuk bekerja di tempatmu waktu itu. Karena sudah pengurangan pegawai. Tapi saya mau kuatkan iman saudara. Ingat, lakukan apa yang bisa kau lakukan. Dengan cara menyerahkan itu kepada Tuhan. Pasti Tuhan buat berhasil. Jadi ada 3 poin yang membuat orang-orang, manusia saat ini yang tidak bersemangat dalam keadaan saat ini, bahkan situasi saat ini. Yang pertama, saya ulangi, karena manusia khawatir. Karena manusia tidak tahu siapa yang menjamin hidupnya. Yang ketiga, karena manusia takut gagal. Maka saya simpulkan firman Tuhan pada hari ini. Allah pasti menyertai anaknya. Allah juga pasti menjamin anak-anaknya. Allah juga yang sama pasti memelihara anak-anaknya. Dan terutama, Allah tidak pernah dan tidak akan pernah meninggalkan anak-anak yang dikasihi olehnya. Biji mata Tuhan, anak Tuhan. Bro, gua anak Tuhan. Gua anak Tuhan. Kalau kau yakin kau anak Tuhan, tapi kau khawatir, anak siapa? Ya kan? Burung aja Tuhan pelihara, bunga bakung di ladang aja Tuhan pelihara, apalagi kita, biji mata Tuhan. Jadi nggak ada alasan lagi untuk takut atau bahkan tidak bersemangat di situasi seperti ini. Saya saat ini mungkin di saat video ini muncul, saya bertambah usia, bertambah hari hidup saya. Apakah saya memiliki hal yang menakutkan? Ada. Tapi saya tidak menghidupkan itu menjadi beban dalam hidup saya. Ketika ada ketakutan, saya minta sama Tuhan pertolongannya. Ketika saya ada masalah, saya datang sama Tuhan. Jangan gunakan kekuatan kita, gunakan lutut kita. Untuk apa? Untuk berdoa. Ketika engkau berlutut, ketika engkau sujud sama Tuhan, Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita di saat-saat seperti ini. Sedih, semua sedih. Gak ada yang gak sedih. Pekerjaan, banyak yang cerita sama kita juga, sama saya. Kak, saya dipecat. Kak, saya gak digaji. Atau bahkan, Kak, saya digaji cuma setengah. Padahal kalau digaji full pun itu sangat pas-pasan. Tapi sekarang dikurangi jadi setengah. Coba Anda bayangkan, orang yang tadinya cukup dengan gaji full, sekarang dipotong lagi setengah. Secara pikiran manusia, secara nalar manusia, itu berat. Itu sangat berat. Beberapa hari yang lalu, tepatnya semingguan yang lalu lah, ada anak Tuhan yang datang kepada saya. Dia bilang, Kak, aku
hari-hari ini harus tetap bekerja. Karena kenapa? Aku seorang marketing. Jadi kalau aku tidak terjun ke lapangan, aku tidak bisa dapat uang. Sedangkan aku tinggal bersama anakku, kami belum bayar uang kosan. Terus aku tanya sama ibu ini, apa yang bisa saya lakukan, Bu? Kita berdoa aja ya, Bu. Kita berdoa, kita minta sama Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Ya Kak, aku minta didoakan. Kita berdoa, kita menyerahkan sama Tuhan. Kita ngadu sama Tuhan. Kita memohon sama Tuhan. Sujud sama Tuhan. Amin. Apakah langsung terjadi sesuatu yang berubah? Enggak. Tapi apa? Di beberapa hari kemudian, dia WA saya. Dia bilang, puji Tuhan, hari ini saya diberkati oleh Tuhan. Saya bilang, haleluya Bu, puji Tuhan. Dia bilang apa? Hari ini saya mendapatkan berkat dari Tuhan. Saya bisa bayar kosan. Saya bisa ada uang saku. Apakah saya bantu? Secara materi? Enggak. Tapi saya berdoa bersamanya. Saya bilang sama dia, Bu, kita berdoa sama Tuhan. Percaya Tuhan pasti tolong? Ya, amin, percaya. Kita berdoa. Setelah kita berdoa, amin. Tidak ada sesuatu hal yang terjadi, tapi karena dia tetap berusaha. Berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dari anak-anak yang sudah disiapkan untuk memberkati ibu ini dapat disalurkan dengan baik ketika dia tidak khawatir, ketika dia tidak takut, ketika dia tahu siapa yang menjamin hidupnya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saat-saat ini Anda takut, kalau saat-saat ini Anda khawatir atau tidak bersemangat bahkan dalam hidupmu, COVID-19 boleh banyak orang yang kena imbasnya. Ekonomi, pekerjaan, omset, ya kan? Banyak orang dipecat. Tapi saya berdoa buat kita semua, itu tidak akan menimpamu. Karena Tuhan yang memelihara hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.